klasifikasi. Yang pertama dari aspek bahasa, kemudian etnis, dan yang terakhir adalah agama. Syiah sebagai bagian dari agama Islam itu adalah secara kuantitas menjadi minoritas, apalagi hidup di tengah-tengah komunitas Sunni yang ada di Jepara yang sangat kental, baik itu berafiliasi dengan NU maupun Muhammadiyah. Yang unik dari komunitas Syiah yang ada di Jepara, yang direpresentasikan oleh pesantren Darut Takrib di Kerapiak, dan itu menjadi bagian dari pendidikan Islam kaum minoritas, mereka bisa hidup secara harmonis berdampingan dengan komunitas mayoritas yang ada di Jepara. Mereka tidak melakukan takiyah atau menyembunyikan identitas. Mereka bisa bergumul dengan kelompok lain dengan baik. Meskipun tentu fenomena ini masih menyisakan riak-riak kecil konflik, tetapi pada taraf tertentu tidak sampai menimbulkan pertikaian apalagi korban jiwa sebagaimana yang ada di daerah lain di luar Jepara. Kita tahu komunitas Syiah di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, relasinya dengan kelompok mayoritas sering sekali diwarnai dengan konflik horizontal. Misalnya saja kita lihat yang paling populer di Sampang. Sampai sekarang komunitas Syiah di Sampang belum bisa pulang ke tanah kelahirannya. Mereka masih mengungsi di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di Yogyakarta juga pernah ada kasus konflik antara kelompok Syiah yang direpresentasikan oleh Yayasan Rausan Fikr dengan kelompok mayoritas Islam yang ada di Jogja. Kemudian juga di Makassar dengan membawa embel-embel pengawal fatwa MUI, kelompok mayoritas kemudian melakukan persekusi terhadap kelompok Syiah yang ada di sana. Nah, ini yang menjadi menarik karena fenomena kekerasan maupun diskriminasi yang ada di Indonesia itu tidak terjadi di Jepara. Oleh karena itu penting untuk mengelaborasi sebenarnya bagaimana identitas kelompok Syiah yang ada di Jepara yang diwakili oleh pesantren Darut Takrib, baik itu identitas pesantren, identitas keagamaan maupun identitas kebangsaan mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ingin dijawab adalah bagaimana mereka bisa memiliki watak resiliensi atau kelentingan ketika mereka sebagai minoritas hidup di tengah mayoritas Sunni. Dan yang terakhir tentu akan menjawab tentang nilai-nilai pendidikan multikultural yang diajarkan di pesantren. Ada banyak literatur sebagai kajian pendahuluan dalam disertasi ini. Di antaranya beberapa peneliti sudah pernah melakukan penelitian yang mengkaji Syiah dihubungkan dengan pendidikan Islam multikultural. Misalnya kita bisa membaca dari karya Muhammad Asrori, kemudian juga Profesor M. Muhsin Jamil dari UIN Wali Songo, semuanya membahas Syiah. Tetapi dari dua literatur itu, kalau Muhsin Jamil itu menyimpulkan bahwa adaptasi Syiah itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dengan cara rekonversi, kekerabatan, kemudian pernikahan, dan reproduksi. Misalnya menikah kemudian melahirkan, kemudian menumbuhkan banyak komunitas Syiah. Nah, mereka bisa bertahan. Tapi di sana belum menyampaikan tentang kaitannya, misalnya aspek paradigma multikulturalisme khususnya di pesantren, dan juga watak resilient yang dipengaruhi oleh modal sosial. Nah, ini salah satu yang menjadi riset gap yang ingin dielaborasi lebih lanjut. Kemudian ada juga yang meneliti Syiah dikaitkan dengan disiplin ilmu Islam politik. Misalnya ada Abdillah Halim, ada Imam Syafi'i, dan ada Zulkifli.
Dari penelitian-penelitian itu lebih mengarah mengulas Syiah pada doktrin dan juga landasan konstitusi dari Islam politik. Misalnya mengkaji tentang konsep wilayatul faqih, kemudian mengkaji bagaimana komunitas Syiah itu terbentuk, baik mulai dari awal hadir di Indonesia, kemudian dipengaruhi oleh revolusi Islam Iran tahun 79 sehingga melahirkan banyak alumni dari Hauzah di Iran yang pulang ke Indonesia, dan yang terakhir dari komunitas Liqo atau forum-forum tarbiyah yang ada di kampus, khususnya di Bandung, yang digawangi oleh almarhum Jalaluddin Rahmat, yang kemudian muncul organisasi Ijabi atau Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dan juga masih banyak penelitian yang lain, misalnya Abu Bakar Aceh itu lebih ke aspek sejarah, kemudian Nur Falah, kemudian Slamet Mulyono aspek konflik dan resolusinya. Jadi mengkaji Syiah tapi nuansa konfliktualnya itu yang dijadikan satu riset yang utama. Kemudian dari perspektif doktriner, misalnya MUI itu juga pernah membuat buku mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Kemudian dikanter oleh Ahlul Bait Indonesia dengan buku putih Mazhab Syiah dari ulama yang muktabar, dan juga buku Syiah dari Syiah. Nah, ini menjadi kanter dari buku MUI yang memberikan 10 indikator bahwa Syiah itu menyimpang. Kemudian yang terakhir, model pendidikan Ahlul Bait itu juga pernah diteliti oleh Nunu Ahmad An-Nahid ketika meneliti Yayasan Mutahari yang ada di Bandung. Menurut Nunu Ahmad An-Nahid, ada dua aspek yang ketika ingin menginternalisasikan doktrin Syiah, yaitu aspek struktur yang ada di muatan kurikulum sekolah dan aspek kultur atau budaya sekolah. Dari sekian banyak literatur itu, kemudian peneliti mengambil satu celah akademik yang ingin diisi, yaitu menautkan aspek identitas Syiah, kemudian dikaitkan dengan watak resiliensi dan juga paradigma pendidikan multikultural yang ada di pesantren. Jadi selama ini memang belum banyak disentuh oleh para peneliti terdahulu. Sebagai kerangka teoretik, peneliti meminjam TK 3 teori. Yang pertama, untuk membaca identitas komunitas Syiah yang ada di Jepara, peneliti mengambil teori dari Jan Esets dan juga Peter J. Burke mengenai identitas sosial. Jadi menurut Esets dan Burke, ketika seseorang, individu atau komunitas ingin melabeli identitas mereka, yang pertama adalah mengidentifikasi secara internal bahwa diri mereka itu beda dengan kelompok yang lain, sembari secara bersamaan memberikan atribusi kepada kelompok lain bahwa mereka itu sebagai liar atau the others, sehingga ada pemisahan antara kelompok internal dan kelompok eksternal. Kemudian yang kedua, untuk membaca tingkat kelentingan atau kebertahanan komunitas Syiah, peneliti mengambil teori dari Daniel P. Aldrich dan Michael E. Mayer mengenai resiliensi komunitas dan juga sosial kapital atau modal sosial. Jadi untuk bertahan, setidaknya ada 3 modal sosial yang dibutuhkan oleh satu komunitas, yaitu social bonding, keterikatan sosial secara internal sesama penganut Syiah, social bridging, ketika mereka berhasil berrelasi, berinteraksi dengan kelompok lain, dan yang terakhir social linking. Social linking atau interaksi sosial secara struktural. Terima kasih. Untuk metodenya menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Oke, temuannya yang pertama, identitas komunitas Syiah yang ada di Jepara itu setidaknya ada 3 aspek. Yang pertama, identitas pesantren. Hal ini didukung oleh beberapa kurikulum, kurikulum yang
yang diajarkan, misalnya mereka teridentifikasi berafiliasi dengan Ormas Ahlul Bait Indonesia. Kemudian secara doktriner percaya bahwa Ahlul Bait itu adalah imam mereka. Kemudian identitas agama mereka mengkaji konsep Mahdawiyah, kemudian penggunaan turbah saat sholat, sampai memperingati peristiwa Arba'in. Dan yang terakhir adalah identitas kebangsaan. Komunitas Syiah secara kolektif mengakui 4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya diakui. Kemudian yang kedua, temuannya mengenai strategi resiliensi. Mereka menggunakan strategi adaptasi budaya. Misalnya cara berpakaiannya tidak beda dengan komunitas Sunni. Kemudian mereka juga melakukan tradisi tahlil. Kemudian mereka juga meneguhkan bahwa nasionalisme itu adalah mutlak. Nah, kemudian setelah itu mereka berintegrasi dalam aktivitas sosial keagamaan. Misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat juga mereka bisa berjamaah dengan kelompok Sunni. Ada tradisi Husainiyah atau ta'awun, tolong menolong tanpa melihat latar belakang kelompok. Dan yang terakhir, strategi modal sosial tadi, social linking, bridging, dan bonding. Jadi mereka membaur, ada yang menjadi pengurus FKUB, pengurus MUI, ini adalah bukti social linking. Kemudian berbaur dalam relasi interfaith, komunikasi, diskusi lintas agama, social bridging, dan yang terakhir silaturahmi dengan pengurus-pengurus ormas yang ada di Jepara. Yang paling akhir sekali adalah aspek multikulturalisme. Jadi di dalam pesantren memang diajarkan nilai-nilai pendidikan multikultural meskipun tidak terstruktur secara kurikulum, tidak secara eksplisit, tapi kitab-kitab seperti Daros Fikih, Al-Milal wan Nihal, kemudian Al-Ilahiyat, semuanya itu ada materi-materi bernuansa pendidikan multikultural. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang.